silakan untuk membuka dengan doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Victor. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas di tempat Bapak, Ibu, dan Suster? Ya, jelas Bu. Jelas. Baik, terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Puji dan syukur Tuhan, Engkau telah melimpahkan kesehatan bagi kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting untuk sosialisasi program pembelajaran bagi putra-putri kami yang tercinta. Kami mohon agar Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir pertemuan ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar, seturut kehendak-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu segala aktivitas dan kegiatan hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Narni. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Karitas. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Karitas, Bapak Ibu tetap dalam keadaan duduk namun dengan sikap yang khidmat. Mohon maaf, suara belum muncul. Nanti kita jadi ke mall nggak? Oh enggak, kalau nggak jadi ke mall, kami mau jalan-jalan ke Cinta.
Terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke Suster Amanda untuk memberikan sambutan dan nanti akan ada dilanjutkan dengan tatib yang langsung diberikan oleh kepala sekolah kita, Suster Amanda. Kepada Suster Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Victor atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu para orang tua murid kelas 2, 3, dan 5, serta Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf, apakah suara bisa kedengar dengan jelas? Terdengar, Suster. Oke, baik, terima kasih. Dengar, Suster. Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual. Tapi kami berharap bahwa walaupun secara virtual itu tidak mengurangi dari makna dari pertemuan kita pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri membagikan waktunya untuk kami untuk mengikuti kegiatan dan memenuhi undangan kami, yaitu dalam acara sosialisasi program sekolah, di mana setelah kurang lebih 2 tahun kita itu menjalani pembelajaran secara online. Dan ini kita akan memulai dan berharap pada Tuhan semoga situasi semakin baik sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Maka pada kesempatan ini perlu kita ketahui bersama sebenarnya apa yang menjadi program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 tahun ini, baik dari proses pembelajaran, dari penilaian, ataupun dari kegiatan-kegiatan yang lainnya yang nanti juga akan disampaikan oleh masing-masing dari para petugas yang sudah menjadi bagiannya. Yang kedua, pertemuan ini juga kita akan berjalan bersama supaya apa yang menjadi harapan kita itu dapat berhasil dengan baik, maka dibutuhkan suatu peraturan ataupun tata tertib yang akan membantu kita dalam proses nanti pembelajaran kita selama 1 tahun pelajaran ini. Dan juga kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk perkembangan anak-anak kita bersama. Maka untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama mengenai tata tertib yang secara umum untuk sekolah, yang nantinya juga di masing-masing kelas itu akan ada tata tertib tersendiri yang tetap mengacu pada tata tertib sekolah yang secara umum. Tapi nanti ada hal-hal kesepakatan tertentu yang disepakati antara guru dan juga anak-anak di kelas. Kegiatan-kegiatan apa atau sikap apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di kelas itu. Maka kemungkinan besar juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu ada suatu kegiatan yang tidak sama. Itu tergantung dari kesepakatan dari masing-masing kelas. Maka kalau Bapak Ibu ada anak-anaknya mengatakan atau menyampaikan kami di kelas tidak boleh ini, kami di kelas harus seperti ini. Terus yang kelas lainnya tidak, itu jangan heran karena memang itu menjadi kesepakatan dari dan juga anak-anak itu. Nah, sekali lagi untuk kesepakatan kelas itu antara kelas yang satu dengan yang kelas yang lain kemungkinan berbeda. Nah, di sini saya akan sampaikan tata tertib atau peraturan yang perlu kita pahami bersama supaya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin kepada Ibu
Putri untuk tolong untuk bisa men-sharekan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah kita jalankan, bahwa untuk waktu pembelajaran itu antara kelas 1, 2, 3, dan sampai kelas 6 itu akan berbeda. Walaupun masuknya itu bersamaan. Nah, untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu untuk jam masuknya itu jam 7. Jadi jam 7 itu sudah ada di kelas, sudah mulai persiapan doa untuk kegiatan pembelajaran, bukan jam 7 itu baru sampai di sekolah. Suaranya terputus. Yang kedua, apakah masih terputus? Yang kedua, bahwa anak itu diwajibkan tolong yang sebelumnya, Bu, yang waktu dulu. Ya. Yang kedua, anak-anak kelas 1 dan kelas 2 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu masuk pukul 7 dan pulang pukul 10.30. Kecuali untuk anak-anak kelas 2C yang dalam 1 minggu, kemudian 2 hari itu bisa saja mereka pulangnya lebih lambat. Nah, setelah itu pukul 13.30 itu akan dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti yang sudah dijadwalkan dan minggu ini sudah mulai berjalan. Kemudian untuk anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 3 itu pulangnya pukul 12.45. Sedangkan 4 sampai dengan 6 itu pulang pukul 13. Mengapa dibedakan atau ada jeda antara kelas 3 dengan kelas 4 sampai kelas 6? Karena di anak-anak kelas 3 ini masih masa seperti perubahan dari kelas 2 masuk kelas 3 itu akan ada perbedaan dari jam pelajarannya. Kalau disamakan dan kemungkinan itu kalau bersama dengan kakak-kakaknya yang kelas 4 sampai kelas 6, itu karena mereka posisi kelasnya di atas, itu bisa saja mereka akan saling berebut. Maka untuk menghindari itu dan untuk supaya kelancaran dalam pemanggilan ketika dijemput, anak-anak kelas 3 dilebih dulukan. Tapi jangan khawatir bahwa jam pelajaran itu tetap sama, sesuai dengan kurikulum atau struktur yang diberikan oleh pemerintah dan yang sudah ditambahkan dengan jam pelajaran yang dari sekolah. Lanjut. Kemudian mengenai seragam, seragam masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap anak itu berpakaian seragam rapi dan baju dimasukkan baik dalam celana ataupun dalam rok, kecuali itu anak-anak pada hari Rabu karena mereka menggunakan pakaian seragam pramuka siaga. Kalau yang penggalang itu tetap dimasukkan karena modelnya sama. Kemudian yang kedua, anak-anak wajib memakai singlet dan bagi anak laki-laki memakai ikat pinggang hitam. Tujuannya apa? Supaya mereka kelihatan rapi. Terlebih bagi anak laki-laki mengapa harus pakai ikat pinggang? Kadang ketika di sekolah ada saja kaitan celananya itu lepas atau agak kebesaran sehingga sering turun dan anak harus membenahi. Maka dengan adanya ikat pinggang selain kerapian juga untuk menahan itu. Kemudian yang ketiga, untuk seragam hari Senin itu anak-anak menggunakan pakaian putih-putih, berdasi dan sepatu hitam polos serta kaos kaki yang berlogo Caritas. Hari Selasa menggunakan atasan batik Caritas
dengan bawahan putih, sepatunya tetap hitam. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu anak-anak tetap menggunakan sepatu hitam. Hanya hari Selasa kaos kakinya itu kaos kaki yang polos, tanpa logo tidak masalah. Yang penting kaos kaki yang digunakan anak-anak dari hari Senin sampai hari Jumat itu harus minimal itu di atas mata kaki, bukan di bawah mata kaki, hanya sebagai alas saja. Jadi mohon yang agak panjang. Kemudian untuk hari Rabu, kelas 1 sampai kelas 6 itu sama, menggunakan seragam pramuka, sepatu hitam, dan kaos kaki hitam yang berlogo Tunas Kelapa. Karena hari Rabu itu akan ada kegiatan ekstra. Lanjut. Kemudian hari Kamis itu mengenakan batik bebas berkerah dan bawahan putih. Sepatu tetap sama, kaos kakinya menggunakan kaos kaki yang berlogo Caritas. Nah, untuk pakaian batik bebas itu bukan menggunakan, terutama untuk yang cewek yang seringkali bermacam-macam modelnya, itu harus yang berlengan. Bukan baju pesta yang tidak berlengan, tetapi baju batik yang berlengan. Kemudian hari Jumat, atasan krem, berdasi, dan bawahan coklat yang kotak-kotak itu, serta sepatu sama. Untuk kaos kaki itu kaos kaki polos yang tidak berlogo. Nah, untuk setiap kali ada kegiatan upacara bendera, maka anak-anak diwajibkan untuk memakai seragam yang lengkap, yaitu putih-putih, memakai topi, dasi, dan kaos kaki yang berlogo Caritas. Dan pada waktu olahraga, mengenakan seragam olahraga. Kemudian mengenai perlengkapan pribadi wajib diberi nama dan kelas. Tujuannya apa? Ketika barang itu tertinggal, maka itu mudah kita untuk menyampaikan kepada anak. Karena ketika tidak ada nama ataupun kelas, barang yang tertinggal seringkali kita kesusahan untuk mengembalikannya. Bahkan kalau kita umumkan, itu belum tentu anak-anak mau mengakui. Maka kami mohon dengan sangat bahwa perlengkapan pribadi itu diberi nama dan kelas. Kemudian alat sekolah harus lengkap sesuai dengan jadwal dan agenda yang diberikan oleh guru, karena setiap guru tiap harinya akan mengirimkan agenda. Yang ketiga, setiap siswa atau anak-anak harus bertanggung jawab sendiri terhadap alat-alat yang dibawanya, baik keutuhan maupun keamanannya, supaya pelan-pelan kita melatih mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang dimiliki, dan mereka juga belajar untuk disiplin serta mandiri. Yang keempat, alat sekolah yang tertinggal tidak boleh disusulkan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak ini benar ketika mau berangkat sekolah itu mereka benar-benar sudah siap untuk sekolah, sehingga perlengkapan atau alat yang dibutuhkan untuk sekolah itu sudah terbawa. Kecuali yang boleh disusulkan kalau misalnya anak itu harus mengkonsumsi obat, dan obat itu misalnya harus diminum misalnya 2 jam atau 1 jam sekali atau 3 jam sekali, maka itu perlu disusulkan dan perlu menginformasikan kepada wali kelasnya. Kemudian mengenai izin tidak masuk. Anak-anak yang tidak masuk sekolah karena keperluan tertentu, terutama karena orang tua, kurang dari 3 hari, Bapak Ibu cukup untuk izin kepada guru kelasnya. Tetapi kalau lebih dari 3 hari,
Bapak Ibu harus izin kepada kepala sekolah dan harus ada surat izinnya. Lanjut Bu Putri. Nah, ini larangan-larangan yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa pergi ke kamar mandi selama pelajaran berlangsung kecuali kalau sakit dan mendesak dengan seizin guru dan melaporkan diri setelah kembali. Ini kami buat apa? Karena seringkali anak-anak sebenarnya anak-anak yang berkeperluan untuk kamar mandi, tetapi akhirnya teman yang lainnya mengikut. Pada sampai di situ mereka hanya ngobrol. Kalau tidak diawasi, maka guru ketika ada guru yang mengasihi di situ harus mengejar untuk supaya mereka kembali ke kelas. Kemudian berpakaian tidak pantas dan memakai perhiasan. Jadi anak-anak sudah berpakaian sesuai dengan yang jadwalnya tadi, dan jangan menggunakan perhiasan yang akhirnya nanti justru akan memancing hal-hal yang kurang baik, mungkin di jalan, kemungkinan besar banyak akan di perjalanan ketika mereka anak-anak menggunakan perhiasan. Kemudian kalau anak-anak tetap mengenakan perhiasan, seandainya ada hilang atau kami tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, membawa buku dan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah. Itu juga tidak diperkenankan. Membawa HP dan alat komunikasi sejenisnya juga tidak diperkenankan, apalagi berkelahi. Kemudian berambut gondrong sampai menutupi telinga, khususnya untuk anak laki-laki, dan mohon untuk anak-anak perempuan yang rambutnya panjang, lebih baik biar kelihatan rapi, diikat atau memakai bandu supaya kelihatan lebih rapi. Selain itu juga rambut tidak diperkenankan untuk dicat. Jangan sampai karena mamanya atau papanya cat rambut masih ada, terus daripada terbuang, sayang saya pakaikan untuk anak. Itu tidak diperkenankan, termasuk juga khusus untuk anak laki-laki, cara potong rambut, kepalanya diukir-ukir karena mungkin bapaknya itu mengidolakan salah satu pemain olahraga atau artis tertentu yang mereka berpenampilan dengan potong rambut yang misalnya diukir-ukir seperti itu. Kalau untuk merokok dan mengkonsumsi narkoba, memang kalau untuk anak-anak SD itu sangat-sangat tidak mungkin. Kemudian merusak dan mencoret-coret sarana dan prasarana sekolah. Itu juga tidak diperkenankan. Lanjut. Mengenai kebersihan, yang pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker, membiasakan hidup bersih, menjaga kebersihan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah, dan meletakkan sampah pada tempatnya. Ini perlu kita perhatikan bersama juga. Lanjut, Bu. Ini sanksi-sanksi yang akan dikenakan pada anak-anak yang melanggar tata tertib tersebut, yang di sini yang akan saya soroti tekankan adalah untuk yang pertama, itu terlambat datang ke sekolah 15 menit atau lebih setelah bel masuk berbunyi. Maka anak itu akan, mungkin kalau pertama akan diperingatkan, kedua akan ada pembinaan dari guru. Dan ketiga, kalau sudah lebih dari 3 kali, kemungkinan akan ada informasi ke orang tua, ada komunikasi dengan orang tua. Dan yang mengikuti atau ikut kendaraan antar jemput, maka bila terlambat, sopir tersebut harus melaporkan kepada
guru piket atau security yang piket, karena itu akan dicatat sebagai catatan tersendiri untuk pembinaan selanjutnya. Lanjut, Bu. Ini mengenai orang tua. Waktu berkonsultasi, orang tua atau wali murid yang akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan guru diberikan kesempatan sesuai dengan perjanjian, bukan serta-merta langsung datang, karena guru masih ngajar, bahkan kepala sekolah kesibukannya kadang harus ada dinas atau urusan yang lain yang harus segera diselesaikan. Sehingga perlu adanya buat perjanjian. Kedua orang tua atau wali murid yang masuk ke lokasi sekolah wajib berpakaian rapi dan sopan. Semua tamu wajib melapor kepada satpam sekolah. Nah, untuk pakaian yang perlu diperhatikan ketika masuk lokasi sekolah, baik saat menjemput ataupun mengantar, mohon perhatian kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita menjemput, pakailah pakaian yang sopan, bukan menggunakan pakaian misalnya hanya celana pendek atau yang celana yang model sekarang sobek-sobek. Padahal itu memang mungkin sekarang masih mulai ngetren lagi untuk seperti celana jeans yang di lubang-lubangi itu, atau menggunakan pakaian yang ketat atau minim bagi ibu-ibu. Mohon, karena ini adalah lingkungan sekolah, supaya kita juga bisa memberi contoh kepada anak-anak bahwa kita perlu menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Lanjut. Untuk bagi pengantar dan penjemput, para pengantar dan penjemput hanya diperbolehkan sampai di pintu utama. Pengantar dengan mobil setelah menurunkan anak dilarang parkir di lokasi sekolah untuk menghindari terjadinya kemacetan. Kemudian anak diantar dan dijemput tepat waktu. Pemilik kendaraan dilarang membunyikan klakson, tape recorder atau radio di lingkungan sekolah. Sopir antar jemput mengantar anak-anak sampai halaman parkir sekolah. Dan tambahan lagi, mohon kepada Bapak Ibu, siapapun yang menjemput anak-anak, itu silakan membuat seperti papan nama menggunakan kertas yang sebenarnya itu cukup membuatnya sekali, tapi bisa digunakan sampai setahun 2 tahun masih bisa. Tulis nama, kelasnya, kemudian di laminating. Tujuannya apa? Supaya ketika kita menjemput, tinggal diangkat aja, nanti petugas yang memanggil akan memanggil anak tersebut. Tidak harus Bapak Ibu langsung berjubel-jubel berebut, dan tolong untuk tetap mengantri. Kalau memang datanya belakang, ya harus ngantri di belakangnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan masuk mencari sendiri, bahkan sampai ke kelas-kelas itu tidak diperkenankan. Lanjut. Sudah habis, Suster. Baik, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama untuk kelancaran kegiatan kita dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster yang sudah memberikan sambutan dan hal-hal mengenai tata tertib bagi siswa-siswi kita. Berikutnya adalah akan ada pemaparan mengenai program, yaitu tentang kalender pendidikan serta kurikulum. Kalau Kaldik nanti kalender pendidikan itu akan disampaikan oleh Ibu Lelis, dan untuk kurikulum mengenai proses pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Bina. Yang pertama kita akan mendengarkan mengenai Kaldik atau kalender pendidikannya. Ini mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua. Tanggal berapa yang
yang memungkinkan untuk menggelar kegiatan bersama keluarga. Kayaknya suaranya menggema ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mungkin dari hostnya. Baik, langsung saja ke Ibu Lelis, kepada Ibu Lelis, bersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Victor. Maaf, memang masih menggema semua ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua yang terkasih. Selamat siang Bu Lelis. Ya, Selamat kembali siang, Bu kita Lelis. bertemu kembali ya. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu mungkin tadi ada yang sudah mengikuti juga pertemuan yang pertama. Tapi terima kasih tetap bersedia untuk ikut dalam yang kedua karena Bu Lelis suaranya bergema, Bu. Oh ya, sebentar Ibu ya, sebentar. Coba lagi Ibu. Baik, coba. Sudah Ibu, sudah tidak menggema. Oke. Masih, Bu. Masih ya. Coba lagi Bu. Baik. Masih menggema? Masih, Bu. Masih menggema. Barangkali untuk yang lain yang tidak berbicara, mikrofonnya bisa dimatikan supaya tidak menggema. Demikian. Mungkin dari hostnya bisa menutup semua. Atau saya berpindah tempat mungkin ya. Meskipun saya sudah sendiri, tetapi saya tak mencoba pindah di tempat lain. Sebentar, mohon maaf. Baik, kami lanjutkan kembali Bapak Ibu. Ini masih menggema ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan melihat. Aduh, masih menggema terus ya. Mohon maaf, masih ada kendala berarti ini. Masih menggema ya Bapak Ibu ya. Mas Ibu, barangkali Ibu kalau pakai Bentar, coba saya di tempat yang Mungkin laptop di sebelahnya harus di-mute. saya sudah agak jauh juga, tadi sudah berpindah tempat. Maaf. Pak Suster enggak kok. Ibu pindah tempat saya aja. Pak Suster enggak? Masih. Izin Bu, mungkin bisa Ibu, di ini. Halo. Ibu ke tempat saya. Audio settings di itu mikrofon, kemudian di audio itu ada di advance, itu ada echo cancellation-nya di auto atau agresif. Nanti dicoba-coba aja dulu. Bentar Pak, bagaimana? Jadi di mikrofon itu ada audio settings, audio settingsnya dibuka. Audio set.
Kemudian ada pilihannya kan audio tuh. Nah, audio itu ada bagian bawahnya tuh ada advance. Di advance itu apa echo cancellation-nya coba di agresif atau di auto, dicoba-coba dulu mana yang paling lebih baik. Selamat siang Bapak Ibu, apakah apabila menggunakan device ini juga menggema? Sudah Enggak, Bu. Enggak bergema. Aman, Bu. Sudah tidak, Bu. Punya Bu Putri. Enggak, Bu. Bu, di sini aja pula sini. Oh. Ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu orang tua Ditunggu, murid untuk mengisi daftar hadir yang ada di chat linknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga sudah tidak menggema. Mohon maaf atas kendala ini. Baik, Bapak Ibu, untuk program Kaldi kita di tahun ini akan kita mulai paparkan. Semoga semua kegiatan yang sudah kami persiapkan, yang kami sudah itu nanti bisa berjalan dengan tepat, baik dan lancar. Itu doa-doa kita. Baik, Bapak Ibu, bulan Juli semua kegiatan sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar, berkat dukungan dan partisipasi juga dari Bapak Ibu semua, sehingga kegiatan bulan Juli sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Sekarang kita langsung akan ke bulan Agustus. Bulan Agustus kita akan melihat sekarang karena sudah tanggal 6 sesuai dengan kalender, kita ada pertemuan orang tua murid ini sudah kita lakukan bersama. Kemudian untuk di tanggal 17 itu ada upacara bersama yayasan, tetapi ini dikhususkan bagi anak-anak kelas 6. Bagi putra-putri kelas 1 sampai kelas 5 akan mengikuti secara live streaming untuk menjaga semuanya tetap baik adanya, sehingga anak-anak mengikuti dari rumah secara live streaming. Kemudian di tanggal 18 kita akan mengadakan kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan itu bersamaan dengan Hari Pramuka yang harusnya tepatnya tanggal 14 Agustus. Itu karena hari Minggu, sehingga kita rayakan bersama tanggal 18. Ngerayainnya. Baik, kemudian untuk bulan Agustus ini, tanggal 19 itu untuk kita tanggal 20, panitia kelas 6, bukan untuk kita semua. Kemudian di bulan Agustus ini nanti akan diadakan, memang belum masuk di sini, karena sebetulnya ini masuk di bulan Desember, yaitu mengenai adanya sosialisasi untuk anak-anak. Kita akan mengadakan webinar karena seminar bukan webinar, mengingat anak-anak kita yang saat ini, saat PTM ini sungguh luar biasa semangatnya, dukungan dari Bapak Ibu dan kami semua kerjasama kita, sehingga anak-anak begitu semangat, tetapi pada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari kita, sehingga akan diadakan seminar untuk anak-anak kita, untuk menanggulangi masalah-masalah yang akhir-akhir ini terjadi di antara anak-anak, supaya semuanya dapat tertangani dengan baik. Untuk tanggalnya masih menyusul, karena kita sedang koordinasi juga dengan tim pembicaranya. Baik, untuk bulan Agustus sudah berlalu, kita akan menginjak bulan September. Untuk bulan September, kita mulai dengan di tanggal 2, itu kita akan misa Jumat pertama, Jumper, seperti biasa dilakukan di sekolah. Kemudian tanggal 9, itu hari olahraga nasional, nanti dari seksi olahraga, Pak Tadi akan membuat agenda tersendiri di tanggal 9 ini, apa yang akan dilaksanakan bersama, nanti akan diberitahukan melalui agenda anak-anak. Dan tidak terasa Bapak Ibu, untuk bulan September ini kita sudah akan anak-anak mengikuti PTS mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal
yaitu penilaian tengah semester yang pertama. Anak-anak persiapan, jadi bulan September pertengahan anak-anak sudah PTS yang pertama ini. Kemudian tanggal 29 kan penerimaan raport mid semester yang pertama. Tanggal 24 itu akan diadakan seminar untuk orang tua. Undangan nanti akan menyusul. Untuk tanggal 26 akan ada upacara. Pada saat upacara inilah anak-anak akan menggunakan pakaian seragam lengkap, menggunakan topi, menggunakan dasi, baju putih-putih seperti biasanya, sepatu hitam, kaos kaki kop Karitas, itu pada saat upacara hari Senin tanggal 26. Baik untuk tanggal 30 kami yang ada kegiatan rekoleksi atau retret guru dan karyawan. Berlanjut bulan Oktober. Bulan Oktober kita akan melihat bahwa di tanggal 2 anak-anak yang ekstra paduan suara sudah akan mendapat tugas kur di Gereja Santo Stefanus. Semoga ini nanti bisa tepat pada tanggal 2 tersebut. Jadi anak-anak nanti mohon dukungan dari Bapak Ibu yang putra-putrinya ikut paduan suara, anak-anak akan tugas kur di Gereja Santo Stefanus. Kemudian tanggal 4 Oktober itu karena hari raya Pesta Pelindung Sekolah Karitas Bapak Fransiskus Asisi, maka anak-anak libur. Kemudian di tanggal 7 itu ada misa jumper sekaligus misa peringatan pelindung sekolah kita Bapak Fransiskus. Itu di tanggal 7. Di tanggal 8 itu sebenarnya hari raya, tetapi karena tanggal 8 Sabtu, anak-anak sudah libur di rumah. Untuk tanggal 14, kita agendakan di situ ada pentas seni, hari pangan, sekaligus Bapak Fransiskus tadi kan baru dirayakan secara rohani. Nah, tanggal 14 ini kita akan mengadakan acara secara jasmani juga, sehingga ada acara pentas seni, hari pangan, dan peringatan ini. Di tanggal 14 ini kami juga masih tetap mohon bantuan dari Bapak Ibu kerjasamanya untuk mendukung terlaksananya acara tersebut. Untuk tanggal 28 kita akan mengadakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Baik, terima kasih. Bulan Oktober sudah, kita beranjak ke November. Bulan November ada upacara di tanggal 10 Hari Pahlawan. Tapi tanggal 6 kita ada tugas kur di gereja, sekarang berganti ke gereja Matias Cinere. Jadi tanggal 6, anak-anak yang tugas paduan suara yang ikut ekstra akan bertugas di Matias Cinere. Untuk tanggal 19 itu kegiatan kami guru-guru, kemudian tanggal 25 itu ada ibadat atau misa, nanti akan dikoordinasikan dengan pastor dulu, pembukaan masa Advent. Anak-anak akan mengikuti pembukaan masa Advent. Sekaligus nanti kita mohon berkat karena di hari Seninnya anak-anak sudah mulai penilaian akhir semester yang pertama. Jadi di tanggal 25 misa sekaligus mohon berkat khusus supaya anak-anak dapat mengikuti penilaian akhir semester ini dengan baik dan lancar, sehat, dan selalu semangat. Jadi penilaiannya mulai tanggal 28 berakhir sampai dengan tanggal 7 Desember. Jadi sekarang kita beralih ke bulan Desember. Bulan Desember masih kita lanjutkan tadi sampai tanggal 5. Tanggal 6 itu adalah susulan. Susulan bagi anak-anak yang memang berhalangan karena sakit, diberi kesempatan untuk ikut susulan penilaian akhir semester. Pasca setelah penilaian akhir semester, anak-anak akan mengikuti kegiatan kecakapan hidup, ada English Fun, ada class meeting, ya, nanti semuanya akan diatur oleh wali kelas dan Pak Sutadi untuk kelas meeting ini bersama Pak Arief. Jadi yang seminar kelas 5, 4, 6 ini tadi yang harusnya di bulan Desember, kita alihkan di bulan Agustus karena memang waktunya ternyata lebih pas untuk di bulan Agustus. Saat ini anak-anak akan kita berikan seminar ini supaya mereka memasuki tahun ajaran yang baru ini benar-benar bisa dengan tertib,
dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tertib. Terima kasih. Kemudian di tanggal 16 kita sudah menerima raport semester pertama. Cepat ya Bapak Ibu ya, kita sudah raportan semester yang pertama, nih, tanggal 16. Kalau untuk tanggal 17 itu nanti kegiatan orang tua murid kelas 6. Jadi kita libur tanggal 19 sampai dengan 31. Itu libur semester pertama sekaligus libur Natal. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan, bisa membuat acara dari sekarang itu kapan liburnya, sudah ada rambu-rambunya. Ya, semoga semuanya ini bisa sesuai dengan rencana dan program yang sudah kami buat bersama ini. Baik, sekarang kita sudah akan masuk di tahun yang baru, di Januari. Anak-anak masuknya di tanggal 2, Bapak Ibu, sehingga memang mepet tanggal 1 tahun baru, hari Minggu, tanggal 2 anak-anak sudah masuk kembali. Jadi di bulan Januari, anak-anak masuk tanggal 2. Nah, ini anak-anak masuk semester kedua, ini sudah masuk semester kedua. Dan di tanggal 6 nanti kita adakan misa Natal dan Tahun Baru. Kemudian di tanggal 9 ada upacara. Terus tanggal 14 diprogramkan untuk kelas 5 ada rekoleksi. Jadi tanggal 14 itu hari Sabtu, jadi anak-anak ada rekoleksi untuk kelas 5. Kemudian untuk tanggal 22 memang sebetulnya hari raya Imlek, tapi kebetulan hari Minggu memang anak-anak sudah memang libur di rumah. Kemudian tanggal 27, 28 kita akan mengadakan Karitas Ceria. Karitas Ceria ini seperti tahun yang dulu sudah kita laksanakan terakhir di OBP. Semoga nanti acara ini juga bisa berlangsung dengan situasi dan kondisi yang sudah memungkinkan lebih baik lagi. Semoga bisa kita laksanakan kegiatan ini. Untuk itu tetap mohon bantuan dan peran serta dari Bapak Ibu orang tua murid semuanya untuk mendukung acara Karitas Ceria. Terima kasih. Kita lanjut untuk berikutnya, berarti kita masuk ke bulan Februari. Untuk bulan Februari di tanggal 3 itu kita misa Jumper, kemudian tanggal 6 kita upacara, kemudian di tanggal berikutnya itu tanggal 22, karena yang lain itu untuk kelas 6. Tanggal 22 itu libur Rabu-Abu. Anak-anak menerima abu di gereja masing-masing bagi yang beragama Katolik. Demikian untuk bulan Februari. Kita lanjut di bulan Maret. Di bulan Maret kita sudah bertemu kembali dengan PTS. PTS semester yang kedua ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 13. Jadi anak-anak PTS MIT yang kedua tanggal 16 sampai 13. Kemudian tanggal 22 ada hari raya Nyepi sehingga anak-anak libur. Itu untuk kalender kita. Kalau untuk berikutnya itu untuk kelas 6 sehingga kita tidak akan membahas. Kemudian kita lanjut di bulan Maret, April. Di bulan April kita akan, kita lihat bulan April di tanggal 7, itu Jumper, tanggal 7, tapi bukan Jumper maksud saya, maaf, mohon salah. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 itu kita sudah masuk di Trihari Suci, sehingga anak-anak sudah libur Paskah, tanggal 6 sampai tanggal 10. Nah, di bulan April ini memang banyak liburnya ternyata Bapak Ibu. Nah, kemudian juga perkiraan karena itu ada, mudah-mudahan perkiraan ujian sekolah ini sesuai dengan kalender kita, tapi ini nanti masih kita tunggu dari dinas. Yang jelas anak-anak tanggal 6 sampai 10 itu liburnya libur Paskah. Kemudian disusul dengan libur Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri mulai tanggal 21, masuk kembali tanggal 26. Jadi liburnya diperkirakan Bapak Ibu untuk Lebaran tahun ini tidak panjang,
sehingga Bapak Ibu bisa memperkirakan kembali untuk rencana-rencana berikutnya. Baik, di bulan April sudah, kita beralih ke bulan Mei. Di bulan Mei kita libur di tanggal 1 hari buruh ya. Kemudian tanggal 6 itu kebetulan Hari Raya Waisak jatuh di hari Sabtu, memang sudah libur anak-anak. Kemudian untuk kelas 5 diperkirakan kita akan membuat programnya tanggal 11 sampai 13 itu ada camping penggalang kelas 5. Mudah-mudahan ini situasinya juga semuanya sudah aman sehingga bisa terlaksana. Untuk camping ini nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut melalui surat edaran ataupun melalui agenda bagaimana pelaksanaan camping untuk kelas 5 ini. Kemudian untuk tanggal 22 itu karena tanggal 20 itu hari Sabtu, Hari Kebangkitan Nasional, jadi kita upacaranya di hari Senin, tanggal 22. Terus tadi ada terlewat tanggal 18 itu anak-anak libur karena kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, tanggal 18. Nah, di bulan ini juga kita sudah kembali bertemu dengan penilaian akhir tahun, dimulai tanggal 29. Penilaian akhir tahun mulai tanggal 29 November. Nanti kita lihat berakhirnya Mei, mohon maaf, Mei sampai dengan tanggal 7. Sebelumnya tadi ada PBS yang siaga tadi di bulan April, mohon maaf ada kelewatan sedikit. Di bulan April tadi tanggal 29 Bapak Ibu untuk PBS itu acaranya siaga. Karena pesta besar siaga ini untuk menutup kegiatan pramuka selama 1 tahun. Berakhir di bulan April akhir itu sehingga tanggal 29 diadakan pesta besar siaga. Mohon maaf tadi agak terlewat. Lanjut kembali kita untuk bulan Mei ini tadi kita akan tanggal 29 berikutnya sampai tanggal 7 Juni kita anak-anak sudah melaksanakan penilaian akhir tahun. Kemudian untuk berikutnya penerimaan raport untuk kenaikan itu tanggal 19 dan tanggal 20 itu untuk penerimaan raport semester 2 kenaikan kelasnya. Tetapi sebelum raport kita akan mengadakan misa syukur akhir tahun pembelajaran di tanggal 16. Di tanggal 16 kita ada misa akhir tahun pembelajaran. Jadi kemudian di tanggal 29 kita memang rangkaiannya sudah libur, itu ada Hari Raya Idul Adha. Selebihnya itu adalah kegiatan bagi kami guru-guru dan anak-anak kelas 6 sehingga nanti dibahasnya di kelas pertemuan orang tua murid kelas 6. Begitu Bapak Ibu untuk program kegiatan kita di tahun ajaran ini. Semoga segala program ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Seandainya ada pergeseran, kami akan adakan pemberitahuan baik lewat surat edaran ataupun lewat agenda. Sehingga kita membuat program ini sebagai acuan kita, bagaimana kita mengatur jadwal-jadwal putra-putri kita supaya tidak saling bertanya kapan, sehingga ada persiapan yang lebih matang. Sehingga semuanya bersinergi, baik dari Bapak Ibu, orang tua murid, dengan kami pihak sekolah. Demikian Bapak Ibu semua yang terkasih, terima kasih atas waktunya, sudah mendengarkan pemaparan kami, sudah dalam program Kaldik tahun ini. Dan mohon maaf apabila dalam pembawaan ini tadi banyak kendala. Semoga untuk selanjutnya tidak ada kendala lagi, Pak Victor ya, semuanya lancar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lelis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Bina mengenai pemaparan kurikulum. Kepada Ibu Bina, persilakan Bu.
Terima kasih Pak Victor atas waktu yang diberikan. Salam jumpa kepada Bapak Ibu orang tua murid. Salam jumpa juga kepada ananda-ananda yang ternyata juga hadir dalam pertemuan ini. Mungkin mereka ingin tahu ya apa sih yang disampaikan dalam pertemuan ini. Luar biasa, rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin tahu yang positif. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama melihat seperti apa sih perangkat yang akan membawa putra-putri kita ke arah pendidikan, khususnya di SD Caritas, sehingga tercapai tujuan pendidikan yang optimal. Kita ingin melihat seperti apa sih update-nya. Maka mari kita bersama Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini pertemuan kelas 2, kelas 3, dan kelas 5. Baru saja tadi kelas 1 dengan kelas 4. Mengapa dibedakan? Karena memang ada progres untuk putra-putri kita yang kelas 2, 3, dan 5, mereka saat ini masih mengalami kurikulum 2013. Sehingga kita menggunakan kurikulum satuan pendidikan, kemudian kurikulum Caritas. Sedangkan sekedar info bahwa ananda-ananda kita yang kelas 1 dan 4, mereka menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum ini dua-duanya ada kesamaan Bapak Ibu bahwa kita tetap menggunakan pegangan yaitu nilai inti Caritas Bapak Ibu. Jadi untuk visi ini menjadi pegangan kita yang utama. Seluruh warga Caritas diharapkan transformatif, bersaudara, dan cinta kasih. Jadi kami pendidik, kami keluarga besar SD Caritas, segala macam pengurus organ yang ada di dalamnya, siswa-siswi apalagi dan juga Bapak Ibu, mari kita ajak untuk transformatif, bersaudara, dan cinta kasih, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sekedar info Bapak Ibu, karena nanti kan kemungkinan putra-putri Bapak Ibu juga akan mengalami kurikulum Merdeka Belajar. Maka mari kita melihat seperti apa sih bedanya dengan kurikulum yang 2013. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, kalau yang kurikulum Merdeka Belajar, ini untuk jam pelajarannya itu lebih fleksibel karena 1 tahun kita boleh memindah-mindah jam pelajaran. Jadi tidak harus berurutan. Kita diberi kemerdekaan untuk mengatur sehingga mana yang lebih esensial, mana yang urgent untuk diajarkan. Nah, ini kita bisa lakukan. Kemudian perbedaan berikutnya Bapak Ibu, kalau saat ini ananda kita itu mengalami pembelajaran kan di kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6 ya. Tetapi pada kurikulum Merdeka, mereka dikelompokkan ke dalam fase. Fase A, fase B, dengan fase C. Nah, jadi satu fase itu merupakan satu kesatuan Bapak Ibu. Satu fase ini merupakan satu kesatuan. Jadi satu fase ini nanti 2 tahun pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu, dalam kurikulum ini diharapkan untuk yang kurikulum Merdeka Belajar ya kita lebih leluasa untuk menggunakan berbagai alat pembelajaran. Perbedaan berikutnya Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 pada rapot itu kan ada nilai kompetensi inti 1 yang menilai tentang sikap spiritual, kompetensi inti 2 yang menilai sikap sosial. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, kita menilainya dalam proyek, tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kemarin anak-anak sudah kita ajak ya untuk mengenal profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah seperti apa sih pelajar. Kemarin nyanyi Bapak Ibu, saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini nilai-nilai yang diharapkan. Setiap nilai ada elemen-elemennya.
Mereka ini dinilai dalam kegiatan yang diatur oleh guru dalam pembelajaran mingguan atau nanti perayaannya pada saat akhir semester. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu, untuk yang visi misi kita masih tetap, bahkan kita semakin diperkuat. Jadi visi kita adalah komunitas pendidikan yang transformatif, cinta kasih dan bersaudara. Sedangkan visi kita adalah mewujudkan komunitas pendidikan yang transformatif seperti apa? Cerdas, inovatif, proaktif, peduli lingkungan. Membangun komunitas pendidikan yang berbudaya cinta kasih. Cinta kasih seperti apa? Gembira, sederhana, sukacita, doa, dan korban. Yang ketiga, mengembangkan komunitas pendidikan yang bersaudara. Bersaudara seperti apa? Inklusif, plural, integritas, dan sinergi. Bapak dan Ibu, muatan pendidikan Karitas ini akan dijabarkan dalam nilai-nilai subnilai inti beserta indikator, tanda-tanda bahwa dia sudah mengalami itu atau belum. Nah, akan terlihat dalam indikator ini. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat penguatan nilai utama karakter di kurikulum 2013, ini standar dari pemerintah Bapak Ibu. Religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Tetapi Bapak Ibu, progres untuk Yayasan Pendidikan Karitas, seluruh lembaga pendidikannya, dalam nota Yayasan Pendidikan Karitas, kita diminta untuk mengembangkan nilai inti tersebut. Transformatif, bersaudara, dan cinta kasih sudah lengkap, panduannya ada di dalam sana. Jadi rencananya itu nanti metodenya seperti ini Bapak Ibu alurnya, tetapi ini masih sedang dalam proses pelaksanaan. Bapak dan Ibu, progres untuk kurikulum 2013 karena kita prototipe ya Bapak Ibu, artinya kurikulum kita berbasis kompetisi yang mendukung pemulihan pembelajaran. Karena kemarin kan kita PJJ ya Bapak Ibu karena pandemi yang luar biasa, sehingga kita menggunakan metode PBL atau Project Berbasis Learning. Putra-putri Bapak Ibu kemarin sudah mengalami ketika di bulan Juni, mereka mengalami proyek berbasis learning ini. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu pengetahuan atau mata pelajaran, tetapi kehidupan yang nyata dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian tugas proyek ini menekankan kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran. Dan yang ketiga Bapak Ibu, anak-anak ini diharapkan menyelidiki, bereksperimen secara otentik sehingga menghasilkan produk yang nyata. Bukan hanya di belakang meja mereka di dalam kelas, tetapi mereka melakukan aksi nyata, aktivitas lebih diutamakan. Produk laporan atau hasil karya tersebut dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek. Jadi mereka mungkin presentasi, mungkin action di sana, sehingga anak-anak lebih tereksplor untuk kompetensinya Bapak Ibu. Nah ini masih tetap dijalankan keterampilan abad ke-21, diintegrasikan dalam setiap pembelajaran. Bapak dan Ibu, AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Kemarin sudah dilakukan pada kelas 5. Jadi kemarin sudah dilakukan pada kelas 5. Seharusnya memang kelas 4, tapi situasi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu, pemerintah itu ingin membuat peta, pemetaan. Seperti apa sih kualitas karakter siswa dan segenap anggota Karitas termasuk kami guru-guru. Nanti ada survei karakter, jadi AKM karakter, siswa dan guru mengerjakan. Elemennya berbagai macam ya Bapak Ibu yang 5 tadi. Kemudian literasi dasar. Literasi dasar ini anak-anak ini dites menjadi 2 hari. Yang pertama bisa literasi numerasi, matematika. Yang kedua bisa literasi bahasa. Dan soalnya Bapak Ibu levelnya adalah
high order thinking skills. Jadi bukan soal yang biasa ya Bapak Ibu, benar-benar yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi nanti akan dilihat level putra-putri Bapak Ibu tuh di mana ya levelnya, di bawah, di tengah, atau di atas. Nah, nanti yang akan diukur. Untuk kelas berapa yang nanti akan mengalami AKM, ini tadi kami sedang konfirmasi, tetapi ada berbagai jawaban. Ada yang mengatakan dari pembina kami, ada yang mengatakan kelas 4, ada yang mengatakan kelas 5, tapi kemungkinan kelas 5 semester 1. Nanti akan ada AKM Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada perubahan, mohon maklum, mari kita ikuti regulasi dari pemerintah tersebut. Bapak dan Ibu, untuk struktur atau desain kurikulum ini masih tetap, kecuali kelas 1 dan 4 karena mereka kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu, penilaian pengetahuan atau KI 3 masih sama Bapak Ibu. Jadi ada kelompok A yang terdiri dari agama, budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Mereka itu KKM-nya adalah 75 untuk pengetahuan. Sehingga rentang nilai mereka, rentang nilainya adalah ketika sangat baik itu antara 92 sampai 100, baik itu 84 sampai 91, cukup 75 sampai 83, perlu bimbingan ketika kurang dari 74. Untuk yang pembelajaran SPDP, PJOK, kemudian PLBJ juga sama. Untuk KKM-nya maupun rentang nilainya. Bahasa Inggris juga sama. Native komputer juga seperti itu. Yang membedakan adalah IPS. IPS pengetahuan, KKM-nya seperti tahun kemarin masih yaitu 76, sehingga rentang nilainya agak bergeser sedikit. Sedangkan untuk keterampilan Bapak Ibu, keterampilan hampir sama dengan pengetahuan, khusus untuk PPKN, keterampilan PPKN 76 Bapak Ibu, sehingga rentangnya berbeda. Untuk penilaian Bapak Ibu masih sama, KI 1 sikap spiritual, kemudian KI 2 sikap sosial, kemudian untuk pengetahuan masih sama, deskripsi, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Sedangkan untuk nilai keterampilan KI 4 masih sama Bapak Ibu dari proyek, unjuk kerja, produk, dan portofolio. Untuk pengolahan nilai Bapak Ibu masih sama, nilai mid semester berupa nilai yang telah dicapai selama setengah semester, jadi apa adanya. Sedangkan nilai rapot dilaporkan dalam bentuk deskripsi dan angka serta predikat. Jadi nilai akhirnya penilaian harian dikalikan 2 ditambah 1 kali nilai penilaian tengah semester ditambah 1 kali penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun dijumlahkan dibagi 4. Itu adalah nilai pada rapot. Jadi nilai kualitatif dan kuantitatif. Bapak dan Ibu, karena kelas 6, karena SD itu muaranya kan di kelas 6 ya Bapak Ibu. Mereka nanti akan ujian. Setelah ujian, maka ada pengolahan nilai untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu. Nah, mohon perhatian kepada Bapak Ibu, untuk pengolahan nilai ternyata anak-anak ini harus menabung nilai dari kelas sebelumnya untuk pengolahan nilai ujian. Jadi kalau yang tahun sebelumnya itu adalah dimulai dari kelas 4, rapor kelas 4, rapor kelas 5, rapor kelas 6. Tapi kemarin dalam Juknis kami sudah baca, ternyata kelas 3 itu juga akan dimasukkan. Jadi untuk tahun ini kami memang belum pasti dan setiap tahun mungkin ada perubahan peraturan untuk kurikulum 2013. Jadi kemungkinan nanti raport kelas 3 itu juga termasuk dalam pengolahan nilai kelulusan. Maka mari Bapak Ibu, kita motivasi putra-putri kita ajak mereka untuk bersemangat menabung nilai sehingga nanti pada saat pengolahan nilai ujian aman dan nilainya optimal atau
maksimal. Demikian ya Bapak Ibu, jadi selama ini untuk ujian, ini nilai ujian sekolah, ini hasil pengolahan dari raport kelas sebelumnya, kemudian ditambah rata-rata ujian tertulis dan praktek. Nah, itu adalah nilai ujian seperti ini. Untuk tahun ini kita melihat apa yang akan terjadi ya Bapak Ibu, karena selalu ada progres. Untuk sikap kompetensi inti spiritual masih sama Bapak Ibu. Taat beribadah, bersyukur, toleransi, berdoa. Kemudian untuk sikap sosial juga masih sama yang dinilai aspek kejujuran, aspek disiplin, aspek tanggung jawab, aspek santun, dan peduli. Bapak dan Ibu, untuk kriteria kenaikan kelas. Berdasarkan hasil Raker Dewan Guru tahun 2022 bulan Juni, siswa yang bisa naik kelas adalah yang menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2 semester di kelas yang diikuti. Jadi harus 2 semester. Yang kedua, dia memiliki minimal nilai baik pada kompetensi sikap spiritual dan sosial. Jadi kalau di bawah B tidak bisa ya Bapak Ibu, minimal itu adalah nilai baik untuk sikap spiritual dan sosial. Yang ketiga, nilai rata-rata semester 1 dan 2 paling banyak 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan belum tuntas, artinya belum mencapai KKM. Dan tingkat kehadiran paling minimal dia 80% Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, ini untuk kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan putra-putri kita tercinta. Demikian Bapak Ibu untuk kurikulum yang kami sampaikan. Mari kita sinergi bersama-sama, bekerja sama supaya hasil pendidikan putra-putri kita maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Waktu saya kembalikan kepada Pak Victor. Ya, baik. Terima kasih Bu Bina atas penjelasan mengenai proses pembelajaran dengan kurikulum di SD Maskaritas untuk kelas 2, 3, dan 5. Berikutnya ada pemaparan dari Pak Robert dari ILC mengenai proses pembelajaran bahasa Inggris. Kepada Pak Robert dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Victor untuk waktunya. Salam jumpa Bapak Ibu orang tua, ya. Senang sekali setelah lama tidak bisa berjumpa lagi tetapi masih di dalam Zoom. Semoga ke depan bisa berjumpa dalam kesempatan yang lebih baik, tidak harus dengan Zoom tetapi kita berjumpa langsung, ya. Dari ILC kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada sekolah, kepada suster dan juga seluruh jajaran guru, ya, tetapi juga pasti terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid dan juga para peserta didik semuanya boleh bekerjasama dengan kami dari Cambridge Assessment, Cambridge English Programs dari ILC. Ya, saya ingin sedikit memberikan gambaran lagi. Ada satu yang selama ini tidak bisa dilakukan di dalam masa pembelajaran online, yaitu real Cambridge Assessment. Ya, jadi kita belajar menggunakan kurikulum Cambridge, tetapi karena kemarin ada di masa pandemi semuanya online, kita tidak bisa mengadakan ujian real dari Cambridge Assessment. Dan ketika nanti sudah bisa tatap muka, kita bisa menyelenggarakan. Karena untuk Cambridge Assessment yang kami miliki atau yang dari Cambridge semuanya harus dilakukan secara tatap muka untuk ujiannya, paper based exams. Ya, itu yang ada pada kami sehingga kami hanya bisa melakukan ketika sudah offline. Bagaimana dilakukan? Kita akan sedikit disegarkan dengan standar learning process yang ada di
Sekolah Caritas adalah untuk bahasa Inggris bersama native speaker menggunakan standar dari Cambridge Assessment. Jadi pembelajarannya itu menggunakan material dari Cambridge atau yang mendukung ke sana. Jadi kita tetap gunakan Cambridge Assessment, material dari Cambridge sebagai benchmarks dan main resources di dalam pembelajaran. Di dalam evaluasinya, seperti tadi saya sampaikan, tetap akan di-apply materials dan juga ujian yang dari Cambridge Assessment. Maka evaluation dan assessment tetap dari Cambridge. Ya. Nah, sekali lagi, ini pernah saya sampaikan juga, untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 masih pre-A1. Kelas 1, pre-A1 preparation, kelas 2 pre-A1, kemudian untuk A1 movers kelas 3 kelas 4, kelas 3 lebih kepada preparations untuk sampai kepada real levels of movers, tetapi untuk yang kelas 5 kelas 6 pakai A2 ya. Jadi ada level yang A2. Ini proses dan juga tahapan pembelajaran, jadi tidak bisa bahasa Inggris tiba-tiba loncat menjadi sangat hebat, tidak bisa, tetapi memang harus berproses, harus di dalam proses dan praktis supaya mereka semakin menguasai. Kita segarkan sedikit Cambridge Assessment seperti apa di dalam video From ini. small steps to big ideas, language is at the heart of who we are. We talk it through, we hear you out, we write the words, we read out loud. It's finding the way, exploring new places, discovering new people, and making the difference. It's stories to hear, tales to tell, opening doors and opening minds. Don't just write, communicate. Don't just talk, discuss, debate. Announce yourself, make a noise, speak your mind, and prove your skills to the world. So spread your wings, expand your horizons. It's a big world out there, and this is your journey. With us, you'll be inspired, you'll be supported, you'll be your best. This is more than learning English. These are your hopes and dreams. We are Cambridge Assessment English, and we're here for every learner, every step of the way. Terima kasih kepada sekolah yang juga sudah mengagendakan untuk aktivitas tambahan yang disebut sebagai English Fund tadi, ada pada bulan apa tadi, sudah dijadwalkan untuk tambahan kegiatan, karena anak-anak harus diberikan panggung juga, harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, ya. Skills to learn di kelas ada listening, ada speaking, ada reading dan writing, ya. Pada umumnya reading dan writing akan dibantu oleh guru bahasa Inggris dari sekolah, dalam hal ini mungkin Mr. Burhan atau siapa, Bapak Ibu guru. Kemudian ada listening dan speaking yang akan banyak dengan native speaker kami. Barangkali di sini ada Miss Hila yang akan bersama dengan putra-putri Bapak Ibu. Tadi dari pihak kurikulum mengatakan bahwa salah satu yang menjadi ciri khas dari pembelajaran saat ini adalah mereka, anak-anak, diajak untuk menjadi pembelajar yang lebih mampu untuk menganalisis, yang disebut sebagai high orders, ya, high orders of analysis, ya. Maka di sini di dalam praktisnya, ya, high order of thinking itu analisisnya salah satunya seperti ini. Anak-anak diajak untuk finding differences, ya, finding the differences of the left picture and the right picture di pada kelas 2. Ya, jadi mereka tidak hanya menghafal, tetapi mereka menganalisis apa sih, ya. Kalau mereka sudah kelas 4,
mereka diajak untuk menganalisis tetapi lebih banyak lagi. Ini contohnya yang disebut sebagai high order analysis or high order thinking tadi, ya. Itu akan dipraktekkan di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah yang semuanya berorientasi pada kegiatan yang akan diujikan sesuai standar mereka. Saya akan putar contoh untuk kelas, barangkali di kelas 5, ya. Di kelas 5 sedikit kita akan putar. Hello, this is Eva. Hello, Eva. Hello. My name's Jill. And what's your surname? My surname is Vaverkova. And how old are you, Eva? I'm 12 years old. Okay. Now, here are two pictures. My picture is nearly the same as your picture, but some things are different. For example, in my picture, the dinosaur's tail is long, and in your picture, it's short. Okay? Okay. I'm going to say something about my picture. You tell me how your picture is different. Itu adalah gambaran ujian bahwa kami betul-betul mendorong anak-anak untuk komunikasi langsung, real communications in daily life, sehingga anak-anak itu betul-betul bisa berbahasa Inggris, ya, dan nanti akan digunakan standar internasional untuk evaluation-nya. Seperti ini misalnya Eva ini dari Polandia, dan materi yang sama, proses yang sama, pertanyaan yang sama akan di-apply untuk para peserta didik di Caritas. Tentu proses pembelajaran yang ada bersama dengan native speaker dan juga bahasa Inggris di kelas itu diarahkan pada standar seperti ini, ya, standar internasional yang digunakan di Cambridge Assessment, dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Kira-kira itu untuk kelas 2, untuk kelas 4, kelas 3 tentu materialnya berbeda, tetapi barangkali bisa dieksplor. Nanti kami sediakan LMS, Learning Management System, di mana kami sediakan materialnya, pembelajarannya berbasis internet untuk pendukung pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di rumah. Berikut juga dengan video-video yang digunakan kami share di dalam LMS kami. Maka nanti mohon kesediaan dari para orang tua untuk bisa memberikan nanti bekerjasama dengan sekolah, memberikan emailnya supaya dapat mengakses dan mendapatkan akun, dan Bapak Ibu bisa melihat progresnya seperti apa, anak-anak sudah belajar di mana, sampai di mana, hasilnya seperti apa. Bapak Ibu bisa melihat di sistem kami nanti, ya. Jadi kira-kira itu untuk ke depan ini kami akan mengadakan real Cambridge Assessment di sekolah yang kemarin tertunda, ya, yang kemarin tertunda. Selanjutnya kami akan adakan, tetapi juga untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik, kami sediakan LMS supaya anak-anak bisa explore lebih banyak lagi, bisa praktis lebih banyak lagi, sehingga mereka betul-betul teruji di dalam persiapan dan juga di dalam praktis berbahasa Inggris. Terima kasih, itu dari saya. Sekiranya nanti ada pertanyaan di akhir, silahkan ditanyakan supaya semuanya menjadi lengkap dan jelas. Terima kasih, Mr. Victor, back to you. Baik, Pak Robert dari ELC atas pemaparan mengenai program bahasa Inggris. Oke, Bapak Ibu, karena waktu hampir selesai, tapi kita tetap membuka kesempatan untuk bertanya 1 atau 2 pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu orang tua murid ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena agendanya kita sampai jam 12, tadi agak molor sedikit, nggak apa-apa, makanya tetap akan dibuka sesi pertanyaan.
1 atau 2 orang pertanyaan. Oke, Bapak orang tua Jyoti Duma Sianipar. Ya, Baik Pak, silakan. Ya, selamat siang Pak Victor, Suster. Selamat siang. Pertanyaan saya ini terkait kurikulum. Apakah kalau kita perhatikan kurikulum Merdeka tadi kan nggak tahu, pandangan saya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Apakah nanti ada masa transisi yang untuk anak saya kelas 3, masa transisi yang perlu disiapkan, karena menurut saya gapnya lumayan ya, karena misalnya ukuran-ukuran kompetensinya nanti lebih ke logika, kritis misalnya, atau kreativitas. Sementara kan kurikulum sebelumnya itu membuat bagaimana anak kita menyerap informasi sebanyak mungkin ya, sesuai pelajaran, seperti menghafal, katakanlah sampai lokasi-lokasi di Jakarta, stasiun di Jakarta, seperti pelajaran PLBJ yang mungkin nanti ke depan itu kan menurut saya tidak terlampau penting lagi karena ada literasi digital, mereka bisa menggunakan Google dan sebagainya gitu. Tapi maksud saya, apakah gap itu ada transisinya untuk mengatasi itu? Kira-kira pertanyaan saya itu. Saya agak khawatir kita masuk ke kurikulum Merdeka yang baru, tapi kemudian ukuran-ukuran kita masih tetap pakai yang pola lama untuk penilaian. Misalnya KKM dengan nilai yang kita tahu itu semua ya lebih banyak bagaimana anak-anak bisa menyimpan informasi sebanyak mungkin sebenarnya, atau menghafal, katakan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak orang tua dari Jyoti. Apakah langsung bisa dijawab pada, mungkin ini berkaitan dengan kurikulum, Ibu Bina? Atau kita tampung dulu? Bapak, Ibu ada lagi pertanyaan? Baik, Ibu Bina. Halo Ibu Bina. Atau mungkin dari Suster atau dari Ibu Lelis. Mama Rara boleh tanya? Oke, baik Bu, dipersilakan Ibu. Mama Rara Utus ya. Terima kasih Victor. Sebenarnya sih bukan pertanyaan. Tadi karena saya ada kendala terputus ketika Bu Bina sedang menjelaskan, jadi suaranya tidak terdengar sama sekali. Apakah nanti sosialisasi akan dibagikan di grup kelas? Terima kasih, itu saja. Boleh saya jawab Pak Victor? Silakan Bu, silakan Bu. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kami sedang memasukkan ke Google Drive. Nanti akan kami share linknya ya Bapak Ibu ya, sehingga mungkin bisa dicermati lagi. Terima kasih atas sarannya. Halo Bu Bina, langsung Bu, tadi yang pertanyaan dari Bapak atau orang tua Jyoti. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk kurikulum yang akan datang, jadi kalau tahun ini kelas 1 dengan kelas 4, sehingga mereka nanti naik kelas, berarti nanti tahun depan yang akan mengalami kurikulum Merdeka adalah kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Nah, baru nanti tahun depannya lagi ke kelas 3 dan kelas 6 atau seluruhnya menggunakan kurikulum itu. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sekarang sedang mengalami masa transisi. Jadi kita tidak pure kurikulum 2013, tapi kita juga semi ke arah kurikulum Merdeka Belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Jadi tetap kita sedang masa transisi untuk itu. Mungkin demikian atau ada yang akan dipertanyakan lagi, kami persilahkan. Begitu Bapak orang tua dari Jyoti, apakah sudah jelas? Sementara sudah jelas Bu, tapi nanti saya khawatir soal
ada transisi, ada kurikulum merdeka, ada sistem penilaian yang kita masih pakai yang lama. Saran itu coba dipertimbangkan gitu. Sistem penilaian kita kan masih pakai KKM yang ujian tertulis, ya kita tahulah anak-anak suruh lebih banyak menghafal atau menyerap informasi yang diberikan. Kira-kira saya hanya khawatir di sisi itu saja sih. Iya, baik. Ya, semoga nanti ya karena kita tahu Bu, sama-sama masih transisi Bu ya. Betul, betul. Iya. Boleh saya tanggapi Pak Victor? Mohon izin. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi benar Bapak dan Ibu bahwa ada perbedaan untuk penilaian. Tapi pada dasarnya kurikulum merdeka itu pembelajarannya memang lebih mendalam. Jadi kalau dulu kan menghafalkan banyak hal ya, tetapi untuk kurikulum merdeka belajar memang aktivitas yang lebih kita upayakan, belajarnya lebih mendalam, kemudian sistem penilaiannya juga berbeda sekali memang dengan kurikulum 2013. Mungkin sekedar info saja bahwa akan ada 3 tes untuk kurikulum merdeka belajar. Jadi akan ada tes diagnostik, kemudian ada formatif, ada sumatif dan sumatif akhir. Mereka tidak mengalami PTS. Jadi sebenarnya ke arah kurikulum yang lebih nyaman ya untuk anak-anak, tidak membebani Bapak. Jadi kita cukup cukup lega karena bukan berarti anak-anak menjadi lebih berat, justru diringankan untuk menuju ke kurikulum merdeka belajar itu. Karena yang diambil hanya materi-materi yang esensial, kemudian susunannya, strukturnya itu tergantung dari sekolah. Kemudian tentang teknik-teknik yang lain itu juga sekolah diberi kemerdekaan untuk melakukan itu. Juga anak-anak lebih merdeka untuk belajar. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan atau zaman-zaman yang sudah kita lalui, kalau matematika caranya ya begini, begini, begini. Untuk kurikulum merdeka tidak. Mereka diberi kebebasan. Caranya seperti apa? Menurut mereka yang ditemukan oleh mereka, justru kita menghargai keberagaman di sini. Jadi seperti itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Jadi anak-anak justru menjadi lebih nyaman ya karena tidak begitu berat untuk muatan-muatannya. Terima kasih Bapak Joti. Mungkin tambahan sedikit Bapak Ibu untuk mengenai penilaian itu tadi, bahwa di kurikulum merdeka itu nanti kenapa tidak ada PTS? Karena memang kita nanti dalam proses itu anak-anak itu akan banyak mengalami istilah penilaian formatif tadi. Tadi kan ada diagnostik, formatif dan sumatif. Nah, formatif itu adalah untuk mengetahui seberapa sih apakah tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai. Jadi nanti bukan berpatokan pada harus mengejar KKM maka harus menghafal semuanya, tidak. Jadi dari proses itu nanti akan dilihat, oh ini kurang tepat. Sehingga anak-anak apa yang menjadi targetnya itu tidak tercapai. Maka guru akan memperbaiki proses untuk pengajaran, pendampingannya, seperti itu. Jadi nantinya pasti akan bisa satu unit atau satu topik itu bisa saja nanti akan diadakan berapa kali penilaian formatif. Seperti itu. Jadi dari situlah nanti nilai-nilai itu akan diambil dari yang sumatif bukan formatif. Formatif itu untuk lebih pada perbaikan supaya anak-anak ini benar-benar paham. Dan benar apa yang dikatakan oleh Ibu Bina tadi sudah sampaikan bahwa nantinya itu anak mempunyai kritisnya mempunyai pemikiran pemecahan sendiri. Kalau matematika misalnya guru hanya kalau dulu enggak, untuk penyelesaian perkalian atau bilangan pecahan, penjumlahan bilangan pecahan itu hanya satu cara. Padahal anak bisa menemukan yang lebih, itu juga kita harus bisa pahami, bisa ngerti, dan itu dibolehkan. Tidak harus apa yang diberikan oleh guru saja. Jadi nanti akan lebih bervariasi untuk model pemecahan permasalahan dalam pembelajaran itu. Itu aja tambahan dari saya. Ya, baik. Suster dan Bu Bina, terima kasih atas tanggapannya mengenai
kurikulum pembelajaran dari orang tua dari Jyoti tadi ya. Oke, halo. Satu pertanyaan lagi boleh Pak Victor? Oke, baik Ibu. Selamat Satu lagi ya, Bapak Ibu. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu guru. Selamat siang. Ya, saya Jenny, orang tua dari Andrea kelas 3C. Halo? Iya Bu, silakan Bu. Iya, ini sebelumnya sih saya ingin bertanya mengenai yang surat izin atau pemberitahuan tidak masuk sekolah murid yang tidak sekolah karena keperluan tertentu kurang dari 3 hari, itu izin kepada guru, wali kelas, jika 3 hari atau lebih minta kepada kepala sekolah. Minta izin kepada suster kepala sekolah. Nah, kebetulan Andriel itu tidak masuk dikarenakan saya dan adiknya terpapar COVID-19. Tapi barusan sih saya swab kembali Andriel. Dia waktu kita swab bertiga bareng, hanya dia yang negatif dan papanya. Sementara saya dan adiknya positif. Lalu hari ini saya kembalikan Andriel untuk swab. Ya puji Tuhan hasilnya masih tetap sama negatif gitu. Nah, saya ingin bertanya, maksud saya dengan adanya kasus yang kan di surat edaran juga ada tertulis jika ada keluarga atau orang tua atau siapapun yang dalam satu rumah terkonfirmasi COVID, anak tersebut tidak diizinkan ke sekolah seperti itu. Nah, sementara saya ingin bertanya, kalau kita ini isoman selama 10 hari atau bahkan lebih, anak tersebut kan tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Lalu kebijakannya apakah kami sebagai orang tua diberikan misalnya bahan hari ini pembelajarannya seperti ini atau tugas apa gitu, atau memang dibikinkan Google Classroom seperti kelas 1 dan kelas 2 kemarin, atau bagaimana ya Suster, Ibu Bina, serta Bapak Ibu guru semua, karena mengingat untuk waktu isoman itu kan cukup lama, dan tadi kalau saya melihat nanti bulan September itu sudah mulai ada penerimaan raport, otomatis kan akan ada juga penilaian tengah semester seperti itu. Nah, dalam waktu renggang 1 bulan ini, udah bulan Agustus ini kan pasti akan kebuang 10-12 hari. Mudah-mudahan sih nanti setelah itu saya PCR hasilnya negatif dan Andrea bisa kembali ke sekolah gitu. Karena memang sekarang nih kita pisah tidurnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kebijakannya? Karena saya sendiri kayak untuk mengajarkan, karena masih ada adiknya, jadi agak kesulitan gitu. Kalau untuk mengajarkan Andrea juga harus belajar supaya tidak ketinggalan. Tapi di satu sisi saya juga sakit, adiknya sakit, tapi Andrea doang nih yang negatif seperti itu. Mohon saya diberikan gimana ya masukan, atau sebaiknya seperti apa gitu loh, ataukah tugas diberikan lewat Google Classroom, karena sudah ada seperti kemarin 2 ulangan kalau nggak salah, yang satu latihan PH PLBJ sama pretest bahasa Inggris atau komputer, Andrea sempat sempat tertinggal seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru, itu saja. Mohon izin Pak Victor untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Jenny. Jadi untuk anak-anak yang izin dalam hal ini kalau khusus untuk sakit, untuk prosentase ini tidak bisa kita jadikan patokan ya Bapak Ibu. Dari dinas juga sudah menentukan bahwa sekarang sedang pandemi COVID, maka prosentase itu memang bukan menjadi patokan kalau memang terkonfirmasi dengan sakit tersebut atau ada keluarga yang terkonfirmasi. Nah, sedangkan untuk menanggulangi itu, SD Caritas mulai tahun pembelajaran ini memberikan program mingguan.
Jadi dari program mingguan kita bisa tahu bahwa pada saat minggu depan atau hari tersebut belajar apa siswa di kelas tersebut. Nah, berbagai macam tugas. Kemudian ketika kita membandingkan dengan sistem pembelajaran, kemudian pemberian assessment atau evaluasi, ternyata PTM itu sangat membantu, lebih objektif, lebih valid. Nah, maka kami memang memutuskan untuk penilaian, kita tunggu sampai sembuh, kemudian nanti baru kita lakukan di sekolah. Dan ketika dia memang sakit, lebih baik dia istirahat supaya fokus dengan kesembuhannya. Jadi, kalau misalnya tentang ketertinggalan pelajaran bisa diikuti dari program mingguan. Kemudian kalau misalnya masih membutuhkan penjelasan, boleh telepon secara pribadi kepada guru yang bersangkutan, mungkin minta penjelasan yang belum jelas atau apa selain anak-anak belajar mandiri. Jadi kami memahami, kami prihatin dengan situasi yang tidak kita harapkan ini, bagaimana COVID menjadi semakin meningkat, maka mohon maaf apabila pertemuan kali ini diadakan secara virtual karena kita lihat ya bagaimana anak-anak dan warga kita itu silih berganti untuk mengalami COVID-19 ini. Maka seperti itu yang bisa kami sampaikan, mungkin Suster akan menambahkan, kami persilakan. Terima kasih. Baik Bu Bina, saya akan sedikit menambahkan. Jadi intinya begini Bu, tadi harus izin kepala sekolah lebih dari 3 hari ya Bu ya, atau isoma itu ya. Itu Iya, jalan yang terbaik. Yang kami maksudkan untuk itu lebih pada izin, kadang kan orang tua waktu hari-hari efektif ada keperluan, kami ada kegiatan atau keluarga dan harus diikuti. Misalnya seperti ada acara adat yang harus diikuti berapa hari. Itu kan harus kita ketahui. Beda dengan pelakuan kalau ketika sakit. Kalau ini kan yang jelas ketika terpapar atau sakit itu kan memberitahu. Yang jelas sebelumnya kan pasti akan memberitahu kepada wali kelas. Itu beda Bu dengan ini kan. Jadi memang harus atau mau kami itu ada urusan untuk kerjaan kantor dan nggak mungkin anak itu ditinggal sendiri selama 4 hari. Mau tidak mau kan harus izin ke sekolah. Tapi kalau untuk yang kasus yang ini memang tidak bisa kita prediksi dan tidak kita inginkan dia datang tiba-tiba semaunya saja. Seperti itu, ya seperti sudah dijelaskan oleh Bu Bina. Nah, dari wali kelas akan tetap dari program mingguan itu akan dijelaskan. Bahkan memang kalau untuk kelas 3 itu mulai pelan-pelan itu kita lepas sedikit demi sedikit. Beda dengan kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 kita akan buatkan rangkuman, oh hari ini materi yang dipelajari tentang ini, dikirim. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang itu dibutuhkan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi wali kelas menanyakan secara langsung materi apa untuk hari ini, apa yang bisa kami lakukan. Sepanjang itu anak itu masih bisa melakukan. Jangan sampai ini kita berikan malah justru menambah beban anak itu. Dia kondisi sakit, suruh mikir ini lagi, jadi itu menjadi semakin lama untuk kesembuhannya. Jadi tetap kami membuka peluang bahwa kalau memang itu nggak jelas, ini kan butuh materi, silahkan menanyakan kepada wali kelas atau guru yang mengampu. Karena untuk kelas 1 maupun sampai kelas 3 kan ada guru-guru tertentu yang mengampu, bukan hanya wali kelas saja. Itu Ibu. Baik, Suster, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Beberapa pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan jawaban dari Suster maupun Bu Bina dan Bu Lelis. Terima kasih, kita sudah pukul 12.21, kita ada di penghujung acara dan kita akhiri acara sosialisasi ini. Mungkin
nanti Bapak Ibu sudah punya rencana agenda lain di hari Sabtu ini. Oleh karena itu kita tutup saja rangkaian acara ini dengan doa penutup yang akan dipandu oleh Ibu Ras kita. Kepada Ibu Ras kita, halo, apakah ada di sini? Baik, terima kasih Pak Victor. Oke, silakan Bu Ras kita. Ya, selamat siang, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua, dan anak-anak yang terkasih. Sebelum kita menutup kegiatan pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih, berkat, dan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pertemuan ini dari awal hingga sampai selesai ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya segala hal yang telah kami rencanakan, yang telah kami rancang Tuhan, khususnya untuk tahun ajaran baru, tahun ajaran pembelajaran 2022 dan 2023, pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya juga Tuhan, kami, para guru, karyawan, orang tua murid, dan juga siswa, dapat bersinergi bersama ya Tuhan, untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami, di SDS Caritas ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat Tuhan, berkat kesehatan untuk diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, sehingga kami dapat selalu menjalankan segala kegiatan dan aktivitas kami dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, kegiatan ini akan segera berakhir, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan, Engkau yang tetap memberkati, menyertai kami sepanjang hari ini untuk segala apapun yang akan kami lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa ini kami satukan hanya dalam nama-Mu saja ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ras kita. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara sosialisasi tahun pembelajaran 2022-2023 untuk kelas 2, 3, dan 5. Silakan kembali beraktivitas. Salam sehat untuk semua. Tuhan memberkati dan mohon koordinasinya dari kita semua. Amin. Salam sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Cepat sembuh, yang sehat. Terima kasih. Sampai jumpa. Adriel, cepat sembuh ya. Terima kasih Mama, Papa, Ya, Mam. Masih suster. Terima kasih Lexi sekolah. Terima kasih Ika. Terima kasih Pak Arif, Pak Niko, Gabriel. Terima kasih siswa dan Ini anak-anak yang ikut ya. Aira, Riko, Riri, Cynthia, Valeri,